Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat dan karunia, kesehatan, taufik dan hidayah sehingga kita sama-sama dapat hadir di sini sebagaimana biasa. Salawat dan salam senantiasa kita mohonkan dilimpahkan kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan guru-guru kami, Abi Imam Syekh dan seluruh pengurus masjid, dan yang kami istimewakan seluruh jamaah yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Pada malam sebelumnya kita sudah menyampaikan tentang bagaimana mekanisme pengobatan terhadap penyakit hasad atau penyakit dengki yang ada di dalam hati. Sebagaimana telah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa penyakit hasad ini merupakan penyakit kronis yang dia ada di dalam hati. Dan untuk mengobati penyakit ini ada dua metode. Metode yang pertama adalah dengan memiliki ilmu, dan metode yang kedua adalah dengan amal. Adapun ilmu yang dimaksudkan untuk mengobati hati adalah ilmu yang mengenal bahwa penyakit dengki tersebut memiliki bahaya kepada orang yang bersifat dengki tersebut, baik di dunia maupun dalam masalah agama. Dan kepada orang yang didengkikan tidak ada kerugian sedikit pun, baik secara agama maupun secara dunia. Pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian tersebut, bahwa kesimpulannya adalah pada malam sebelumnya kita sudah memahami bahwa penyakit dengki tersebut menjadi masalah. Artinya menjadi sesuatu yang berbahaya bagi yang memiliki sifat dengki itu, baik dari sisi agama maupun dari sisi dunia. Dari sisi agama bahayanya karena hal itu termasuk dalam kategori kita menentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada seseorang hamba yang lain yang kita dengkikan tersebut. Imam Al-Ghazali kemudian melanjutkan, Bismillahirrahmanirrahim, walau lam takun tu'minu bil ba'si wal hisabi lakana muqtadal fatanati in kunta aqilan an tahdara minal hasadi lima fihi minal alamil qalbi wa musaatihi ma'a adamin naf'i. Dan jikalau tidak adalah kamu itu beriman dengan hari bangkit dan dengan hisab, seandainya getanyo hanata beriman dengan kebangkitan dan hisab di hari kiamat, lakanal muqtadal fatanah in kunta aqilan an tahdura minal hasad, sungguh adalah dikehendaki oleh kecerdasan. Kita lanjutkan kembali. Kepegali Ghazali, seandai pun getanyo hae tak obati sifat hasadnya dengan keimanan getanyo, seandainya sifat atau ilmu getanyo, ilmu agama getanyo hantruk pada tingkat getanyo tak obati iman, tak obati penyakit hasad tersebut. Mbak kepegah, lakana muqtadal fatanah in kunta aqilan antahdura minal hasad. Sungguh adalah akal sehat getanyo pasti juga akan menghindarkan getanyo daripada penyakit dengki. Mesti hana tak pakai kacamata agama untuk tapu ubat penyakit dengkinya, tak pakai akal menteng, akal yang cerdik. Kepegah Imam Ghazali, seandainya kita menggunakan akal yang cerdik sekali saja, maka itu sudah bisa menjadi obat untuk kita menghindari penyakit dengki. Tekedikan alasan agama, tak pakai untuk sifat dengkinya tak ubat. Tak pakai alasan akal sekalipun akan tak hindari penyakit dengkinya. Bahkan lima fihi minal alamil qalbi, karena dalam penyakit dengki tersebut ada sifat akan sakit hati.
Menyogetannya karena dengki pasti akan sakit hati. Ya, mbak. Wa musaatihi ma'a adamin naf'i, dan akan ada kebusukan hati tapi tidak ada manfaat. Getanyo sakit hati, getanyo berhati, tapi berhati dan sakit hatinya hana manfaat tepu. Pasti orang yang rasional, orang yang berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan akal yang cerdik, akan menghindari penyakit dengki tersebut karena hanya menghasilkan sakit hati tapi tidak ada manfaat. Kanya mana? Hai pula manfaat sakit hati dikegop. Kan roh tangga yang masalah. Ikau hana pupu, ikau tenang keroi. Mangat, idu mangat. Tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah orang yang memiliki penyakit hati itu. Dan seandainya tak pakai akal menteng, mesukan tak pakai kacamata agama, menggunakan kacamata akal pun, kita akan menghindari penyakit dengki. Karena masalah, masalah yang terdengkikan yang tidak bermasalah dia. Yang akan merana, yang akan menderita adalah orang yang dengki tersebut. Ya orang yang katanya tengah sakit hati, katanya pijuat, miruan dan segala macam. Karena kita menyimpang penyakit dalam hati kita. Jadi orang yang berakal sehat pasti akan menghindari penyakit dalam hatinya. Yang tadi. Fa kaifa wa anta alimun bima fil hasadi minal azabi wa minal adabi syadid fil akhirah. Bagaimana lagi seandainya engkau yakin bahwa dengan penyakit hasad tersebut akan ada azab yang pedih di akhirat. Pulam tatamah tak pakai kacamata agama, yaitu apabila getenya tak simpan penyakit dengki dalam hati, akan ada azab pada hari kiamat. Dum dengan kemeranaan getenya di dunia menteng itu sudah bisa menjadi penawar supaya kita tidak lagi memiliki sifat dengki dalam hati kita. Apalagi apabila kita menimbang dengan kacamata agama bahwa orang yang memiliki penyakit dengki tersebut akan ditimpa oleh azab yang keras pada hari kiamat. Fama a'jabu mimman yata'arradu li sukhtillahi min ghairi nafa'in yanaluhu. Maka alangkah anehnya orang-orang yang mendatangkan dirinya bagi kemarahan Allah tanpa ada manfaat yang diperolehnya. Kan aneh urang gecok resiko hana manfaat. Aneh. Ada orang yang berani mengambil resiko menerima kemarahan Allah tapi dia tidak memiliki manfaat apapun. Ke aneh kok ya. Maka kalau dia menggunakan akal yang sehat, akal yang cerdas, maka dia akan menghindari penyakit dengki tersebut karena tidak ada manfaat sama sekali. Bahkan ma'adarari yahtamiluhu. Bahkan dia akan menanggung bahaya. Wa alami yukasihi, dan akan menanggung rasa pedih yang terus bertambah-tambah. Asai lewat goknyan kata kita gitu. Asai tak goknyan tenang kamrana katanya. Semakin bertambah nikmat bak goknyan semakin menambah rasa derita katanya. Semakin le tambah nikmat oleh Allah bagi orangnya bertambah derita katanya, dan seterusnya. Sehingga katanya pijut pada pikir-pikir ke gau. Yang tak pakai akal menteng, menggunakan akal. Nah, apalagi dengan menggunakan pikiran-pikiran agama, pasti katanya akan menghindari penyakit hasad tersebut. Nah, fayahluku dinuhu wa dunyahu, maka binasalah agamanya dan dunianya min ghairi jadwa wala faidata, binasalah agamanya dan dunianya tanpa ada manfaat dan faedah. Secara agama katanya rusak karena gepegah hiliket. Apabila katanya memiliki sifat dengki, saban dengan katanya tak tentang ketentuan Allah. Kan? Secara agama bermasalah, secara dunia juga bermasalah. Kita memiliki rasa pedih dalam hati kita sepanjang waktu dan masa. Jadi ada fikir faedah pihana, manfaat pihana, kupu tak kubah sifat dengkinya di dalam hati. Nyan cara berfikir yang dibangun oleh Imam Al-Ghazali.
untuk mengobati penyakit dengki. Seakan-akan kan pertimbangan agama dan pertimbangan akal itu sejalan untuk menghindari penyakit dengki. Sama, tak kala dari kacamata akal juga penyakit dengki itu tidak ada manfaat bahkan mudarat, tak kala dari kacamata agama lebih-lebih lagi penyakit dengki tersebut menjadi masalah bagi orang yang memiliki sifat dengki tersebut di dunia dan akhirat. Ya, wa amma annahu la darara ala al-mahsudi fi dinihi wa dunyahu fawadihun. Adapun bahwasanya dengki tersebut tidak akan memberikan bahaya di atas orang yang didengkikan baik pada agamanya maupun dunianya itu jelas. Adapun orang yang kita dengki itu tidak ada kerugian apapun, hana bahaya goyan. Ya, baik hana bahaya secara agama maupun hana bahaya secara dunia. Nah, yang masalah kita yang memiliki sifat dengki. Pekan hana bahaya bagi goknya li'anna ni'mata la tazulu anhu bihasadika. Karena nikmat yang telah Allah berikan ke urungan kepada orang itu la tazulu anhu bihasadika, tidak akan hilang nikmat itu dari orang itu dengan sebab sifat dengki kita. Hangga dah dengan sebab terdengki le katanya berkurang harta ke, berkurang pangkat, berkurang kehormatan dan sebagainya. Sifat dengki kita itu tidak akan bisa menghilangkan nikmat yang Allah berikan pada orang yang didengkikan itu. Kah narugo ke gonya? Rugo ke. Nyandra kacamata dunia. Nikmat yang Allah berikan tidak akan hilang dengan sebab kedengkian orang lain kepada orang itu. Yang rugi adalah orang yang mendengki. Maka sabo. Yang jelas. Wa amma annal mahsuda yantafi'u bihi fid dini wa dunya fadihun. Menansit orang yang didengkikan tersebut juga mendapatkan manfaat baik dari sisi agama maupun dari sisi dunia. Ya. Igoknya sasaran yang menjadi objek kedengkian, didengkikan goyan. Pertama dari sisi agama hana masalah, dari sisi dunia juga tidak bermasalah. Tapi manfaat manduana, red agama igoknya mendapat manfaat, red dunia ada manfaat. Ya ke hayu yan. Hana rugo tapi menumpak laba. Hana usaha labangan. Laba bakdu igoknya, laba bakdu karena na urang lain yang dengki kepada igoknya. Dia memiliki manfaat dan laba dari sebab ada orang yang dengki kepadanya. Ya, baik dari sisi dunia maupun dari sisi agama. Amma manfaatuhu fid dini fahuwa annahu madlumun min jihadika. La siyama idza akhrajakal hasada ilal qawli wal fi'li bil ghibati wal qadhi fihi. Nah, adapun manfaat yang diperoleh oleh orang yang didengkikan tersebut dari sisi agama, yaitu bahwa orang itu dipandang sebagai orang yang terdalimi. Nyorak kacamata agama, orang yang tadengkikan itu dipandang mazlum, terzalimi. Nah, apalagi apabila orang yang mendengki itu sampai mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan kedengkiannya baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan. Takun ke goknyan macam-macam, tak fitnah goknyan, tak ghibah goknyan, tak sebut keburukan-keburukan goknyan. Nyan dalam kacamata dunia akannya rugo tentang. Tetapi sesungguhnya dalam kacamata agama dia memperoleh manfaat yang besar dari dengki, apalagi sifat dengki tersebut sampai diungkapkan dengan bahasa dan perbuatan. Kita fitnah dia, kita ungkap aibnya, kita sebarkan keburukannya dengan sebab dengki itu. Fahadihi hadaya tahdiha ilaihi, maka ini semua ini merupakan hadiah yang kau hadiahkan kepadanya. Nya hadiah ke goknya. Tinggal geduk-duk, tinggal ge kata kirim hadiah. Pekan hadiah. Istahdi ilaihi hasanataka, karena engkau menghadiahkan kepada orang itu kebaikan-kebaikanmu. Tinggal geduk-duk, tinggal ge kata kirim hadiah. Pekan hadiah. Istahdi ilaihi hasanataka, karena engkau menghadiahkan kepada orang itu kebaikan-kebaikanmu. Tinggal geduk-duk, tinggal ge kata kirim hadiah. Pekan hadiah. Istahdi ilaihi hasanataka, karena engkau menghadiahkan kepada orang itu kebaikan-kebaikanmu.
Seluruh kebaikan yang kita miliki itu sudah kita hadiahkan kepada orang itu dengan sifat dengki, apalagi sifat dengki tersebut kita ungkapkan dengan perkataan dan kata-kata. Nyan ubena amal katanya gejuk pokoknya. Tahdiha, kita hadiahkan amal itu kepada orang itu. Mungkin laba tiradu kan. Nyan manfaat bagi goknya dengan sebab katanya dengkikan. Hatta talqahu yaumal qiyamati muflisan mahruman, sehingga engkau akan berjumpa dengan orang yang didengkikan itu pada hari kiamat muflisan, dalam keadaan bangkrut. Wa teoro kiamat igotnya gegulam amai katanya, geba amai katanya, geja iku katanya dalam keadaan bangkrut. Hang tedih deh. Semayang malam, sedekah, berbagai macam kebaikan yang katanya pupuk di dunia, kita sudah menghadiahkan semua kebaikan tersebut kepada orang yang kita dengkikan tersebut, dan pada hari kiamat kita melihat dia mengumpulkan dan membawa seluruh kebaikan itu, sementara kita dalam keadaan muflis, dalam keadaan bangkrut, tidak punya amal. Merempak ngenggoknya, nigoknya kasenang ke. Idonya api gok yang tenang. Akhirat tak kalah gok yang tenang. Cipan tu mahal dia. Senang ia akhirat dengan sebab amal bak katanya tajuk goknya lo. Ban. Muflisan mahruman, engkau dalam keadaan bangkrut dan tidak mendapatkan nikmat. Kama hurrimta fid dunya min ni'mah, sebagaimana engkau tidak mendapatkan nikmat di dunia. Lagi katanya hana menumpak nikmat di dunia, menan katanya di akhirat entre hana menumpak nikmat. Dunia akhirat rugawa. Karena kita sudah menghadiahkan seluruh kebaikan yang kita miliki kepada orang yang kita dengkikan. Nah, igayan laba aja. Oleh sebab itu, fa idza ta'ammalta hadza arafta annaka aduwu nafsika wa sadiqu aduwika. Apabila engkau fikirkan hal ini, kata Al-Ghazali, tak dalami, tak renungi, tak insafi, niscaya engkau mengetahui dan meyakini bahwa engkau itu adalah musuh bagi dirimu sendiri. Musuh. Kita adalah musuh bagi diri kita sendiri karena kita membangkrutkan diri kita sendiri. Tapi bangkrut draw ke draw. Biasanya kebangkrutan kepada diri kita itu diinginkan oleh musuh kita. Tetapi kali ini kita sendiri yang menjadi musuh bagi diri kita sendiri dengan jalan membangkrutkan amal-amal kita dan diserahkan kepada orang lain. Jadi katanya adalah musuh. Kita adalah musuh bagi diri kita sendiri, wasadiqu aduwika, dan kita adalah kawan bagi musuh kita. Amal kita tajuk kegonya. Kebaikan tajuk kegot, ke musuh, dan ubena kesalahan tatul katanya. Dengan sebab kita tidak bisa menahan hasad, sifat dengki yang ada pada hati kita. Jadi yang menjadi musuh adalah diri kita sendiri. Idza ista'ataita ma tadarrarta bihi fid dunya wal akhirah. Kenapa kita menjadi musuh bagi diri kita sendiri dan menjadi sahabat bagi musuh kita? Karena kita melakukan sesuatu yang memudaratkan diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat, dan memberi manfaat kepada musuh baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia getanya memudaratkan diri sendiri dengan hati yang gelisah, hati yang tidak tenang, hati yang penuh dengan kebusukan. Di akhirat kita menyerahkan amal kebaikan kita kepada orang lain yang kita anggap sebagai musuh kita sehingga kita dengkikan orang itu. Nah, sakit. Maka ini keun tindakan bodoh, ahmak, dungu. Ya. Begitulah cara Imam Al-Ghazali menggambarkan
Bagaimana penyakit dengki tersebut menjadi sesuatu yang berbahaya bagi kita dunia dan akhirat. Bahaya tak? Wasirta mazmuman indal khaliq wal khalaiq syaqiyan fil hali wal ma'ali, dan jadilah engkau itu yang dicelakan baik di sisi Allah maupun di sisi makhluk, dalam keadaan kita celaka baik di dunia maupun di akhirat. Hidupnya tidak memiliki bahagia, di dunia tidak bahagia, di akhirat tidak bahagia. Di dunia penuh dengan hati yang busuk, tidak tenang hatinya, tidak tenang fikirannya. Di akhirat amalnya diambil oleh orang lain. Syaqiyan, celaka di dunia dan akhirat. Na'udzubillah. Wa ni'matul mahsudi syi'ta am abaita daimatun baqiyatun. Sementara nikmat orang yang kita dengkikan itu selalu ada, selalu kekal. Hangga dah dengan sebab kedengkian katanya kegoknya. Nikmat idunya igoknya gerempek, nikmat di akhirat igoknya gerempek. Daimatun baqiyatun. Selama-lamanya nak nikmat. Idunya gebi nikmat li Allah, ya akhirat tatamah lam nikmat kegoknya dengan pahala yang tajuk lagi tanya. Yang rugo tetap orang yang dengki. Orang yang didengkikan tidak rugi sepeser pun, baik di dunia maupun akhirat. Wa man tafakkara fi hadha bi zihnin safin wa qalbin hadirin intafa'at narul hasadi min qalbihi. Dan barang siapa yang berfikir, yang mendalami ini dengan pikirannya, bizihnin safin, dengan fikiran yang jernih, wa qalbin hadirin, hati yang hadir, ya, intafa'at narul hasadi min qalbihi, niscaya padamlah api dengki di dalam hatinya. Menyoyang kita renungi, kita pikirkan, kita renungkan, maka pasti akan padam api dengki yang ada dalam hati kita, karena kita pasti mengalami kerugian dan bencana. Tak pakai akal yang sehat, tak pakai hati yang benar, maka pasti kita akan menghindari sifat dengki, dan cara berfikir itulah yang akan memadamkan api dengki yang menyala-nyala di dalam hati. Maka asai truk ata-atanya langate cepat kita patahkan. Begitu dia masuk patahkan, begitu dia masuk patahkan. Karena dia akan terus ada dalam lingkungan sosial kita, dalam tempat kerja, ya kan? Dalam dunia pergaulan sosial, dalam dunia dagang, dalam dunia jabatan. Semuanya ini pasti akan muncul sifat iri dan dengki. Maka begitu datang bunga-bunga api tersebut menjalar dalam hati kita, maka padamkan dia dengan berfikir yang jernih. Demikian pu manfaat kelong leh. Tidak ada manfaat saya mendengki dia. Tidak ada manfaat sedikit pun. Yang cara nyendrat ilmu, cara menggunakan ilmu untuk mengobati sifat dengki. Wa amalu an-nafi'u fihi fahuwa ayyukallifa nafsahu naqidha ma yataqadahul hasad. Adapun cara katanya mempraktekkan jiwa katanya supaya gadah sifat dengki ciban, yaitu dengan memaksa dan menekan diri kita untuk melawan sifat dengki tersebut yang muncul dalam hati kita. Ya. Ciban cara talawan. Wadhalika bitawaddu'i, dengan tawaddu' lil maksud bagi orang yang kita dengkikan. Apabila kita dengki kepada goknya, kita harus memiliki sifat tawaddu' ke goknya. Tak anggap goknya lebih mulia daripada kita. Memiliki sifat tawadhu', tidak merasa sombong, tidak merasa lebih tinggi dari orang itu, sehingga hana muncul sakit hati apabila kita tak kala nikmat yang na bagotnya. Tawadhu'. Wasana wal madah
memuji. Tak puja goknyan urang taat, memang wajar gebi nikmat li Allah. Goknyan urang yang pemurah, wajar gebi nikmat li Allah. Goknyan urang yang taat ibadah dan sebagainya. Jadi harus tak tumbuhkan fikiran positif terhadap orang tersebut. Tak paksa, harus tak paksa. Nyo haitem paksa. Pon dipaksa. Pada akhirnya setelah dipaksa, maka itu akan fata'udul qulubu ila ta'allufi wal tahab, maka terbiasalah hati itu kepada rasa kasih dan sayang. Sehingga dengan kebiasa taisi pikiran kita dengan pikiran positif kepada orang itu, maka akan tumbuh rasa sayang dan rasa bersaudara. Hana bengih dele ote takalan nikmat yang nabak bagoknya. Ya, paksa jiwa, paksa pikiran kita untuk menumbuhkan pikiran-pikiran positif. Ya, sehingga hati kita akan kembali ta'alluf, akan kembali menjadi jinak, akan kembali menimbulkan rasa sayang dan persaudaraan dengan orang itu. Ya, tumbuhkan, kembangkan terus dalam hati kita. Wa bidzalika tastarihu qulubu min alamil hasadi wa ghammi tabaghudi, dan dengan demikian maka akan beristirahatlah hati kita, akan tenanglah hati kita daripada kepedihan sifat dengki. Maka hati kita akan pulih bacut-bacut. Memang tanya kadang kamu mulai katimo, tapi kemudian tumbuhkan sifat tawadhu, tumbuhkan fikiran positif kepada orang itu, maka pelan-pelan itu akan menenangkan hati kita. Jadi timbul fikiran yang tenang akan menimbulkan hati yang tenang. Apa pikirannya bersih dalam melihat seseorang, maka akan menenangkan hatinya. Walaupun itu tidak mudah, dipaksa. Kita paksa diri kita untuk menumbuhkan pikiran-pikiran yang positif tersebut kepada orang itu. Ini psikologi Al-Ghazali. Psikologi Al-Ghazali. Jadi paksa gitu kita. Kemudian wa izharu sururil bin ni'mah, dan memperlihatkan rasa gembira dengan nikmat yang bagoknya. Senang tuh nyo pegak kanduri tajak. Tertunjukkan rasa gembira kita nyo dengan nikmat yang bagoknya, supaya hati kita menjadi ta'alluf, menjadi jinak dan menjadi bersih kepada goknya. Jadi bempep diro tu ke, bempep diro tu ke goknya. Dige tu kan urun dengki kan dige, katakanlah nikmat ke dige le katanya. Ya, brigen dan lain sebagainya. Mudah marah dan lain sebagainya itu. Nah, maka dengan izharu sururin bin ni'mah, dengan memperlihatkan gembira terhadap nikmat yang ada pada orang itu, akan timbul rasa persaudaraan. Kadang-kadang nikmatnya gebi ke kitanya dengan senang kitanya kepada nikmat yang nabagoknya, mudah-mudahan kadang-kadang akan timbul persaudaraan dan nikmatnya gebagi legotnya kepada kitanya. Ya. Fahazihi hiya azwiyatul hasad. Ini merupakan obat mengobati dengki. Nya obat dia kalau pegah Imam Ghazali dari malam berosa ta baca hingga ke malamnya, ini adalah obat. Wahya nafi'atun jiddan, dan dia sangat bermanfaat, sangat mujarab. Illa annaha murratun alal qulubi jiddan, hanya saja obat ini sangat pahit bagi hati. Nyoge tanyo hana sifat dengki hande pet. Tetapi menyona sifat dengki yang mendalam, nyo untuk tapu ubatnya meri berat. Berat ju pet ju. Bat terimangnya pet. Apalagi sudah pada level adawah, permusuhan. Tak anggap goknya musuh. Sehingga apabila tak anggap goknya musuh, untuk tak terima nikmat yang gebila Allah bagoknya berat bagi kita.
Maka Jibril mengatakan obat ini murratun alal qulubi jiddan, dia sangat pahit bagi hati. Beda. Walakin an-naf'u fil dawa al-murru, tetapi manfaat pada obat itu ada pada pahitnya. Obat yang tidak pahit itu tidak ada manfaatnya. Obat yang tidak ada manfaatnya itu ada pada pahitnya. Faman lam yasbir ala murarati dawa lam yanal halawatas syafa. Barang siapa yang tidak bersabar di atas pahitnya obat, dia tidak akan mencapai manisnya kesembuhan. So yang tidak sabar kepada pahitnya pengobatan, dia tidak akan sampai kepada manisnya kesembuhan. Yang kemudian supaya sampai kepada halawah syafa, kepada manisnya kesembuhan, maka dia harus menahan, harus sabar di atas pahitnya pengobatan. Urang kenang gula harus sabar terhadap berbagai makanan, harus sabar terhadap berbagai obat, sehingga baru dia akan sampai kepada manisnya kesembuhan. Nah, wa innama tahunu mararatun hada dawa ana atawadu lil a'da wa taqarrub ilaihi bil madhi wasana bi quwwatil ilmi. Dan obat yang pahit ini akan terasa ringan, ya, akan terasa ringan itu dengan kekuatan ilmu terhadap makna-makna atau hikmah-hikmah yang telah kami sebutkan. Menerima, memahami, merenungi hikmah-hikmah yang telah disebutkan di belakang sebelumnya terhadap bahaya-bahaya dan hal-hal yang sangat mudarat daripada penyakit dengki tersebut. Yang dengan tak terima katanya baru terasa ringan kitanya mengobati sifat dengki itu. Wa quwwatir raqabati fi sawabi ridha biqada'illah, dan pahit itu akan terasa ringan dengan sebab kekuatan cinta untuk mendapatkan pahala, yaitu ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dah ketentuan Allah sudah memberikan nikmat kepada orang itu dan kita bisa menerima ketetapan Allah tersebut dengan tenang. Nyan cara jih mengobati penyakit hasad. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marja' wal ma'ab. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua dan kita dijauhi daripada penyakit hasad itu, dan kalau ada penyakit mari kita obati bersama-sama. Demikian wa qulu qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.